Kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita sembah Dia melalui Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Sumber hidup dan pengharapan bagi kami yang selalu menyertai kami, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami bersama mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang seharusnya kami mengasihi, tetapi kadangkala kami membenci. Yang seharusnya kami berbuat baik, kadangkala kami berbuat yang tidak baik. Apapun itu bentuk yang terwujud dalam hidup kami, ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang akan menyucikan kami. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kita bersama menyanyikan PKJ 43 bait 1 sampai dengan bait 4.
Jika kita mau mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah Surgawi, ketika kami bersama bersekutu, kami mohon berkat-Mu melalui sabda-Mu yang hendak kami dengarkan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahaminya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dan lingkupi kami dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 25. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami putus asa? Pernahkah mengalami kekecewaan? Pasti orang yang pernah hidup atau tetap hidup, masih hidup, pernah hal itu terjadi atas kehidupan kita. Setipis apapun, sekecil apapun, pasti kita pernah mengalami hal itu. Ngelokro misalnya. Nah, mengapa putus asa? Ya tentu saja ada begitu banyak penyebabnya. Bisa penyebab itu dari luar, tetapi bisa penyebab itu dari dalam dirinya. Nah, bacaan kita pada hari ini memberikan sebuah gambaran tentang dua murid Yesus yang sedang hendak pergi ke Emmaus. Dua murid ini kan sedang berada dalam kekecewaan. Bahkan bisa sampai pada keputusasaan. Mengapa? Ya karena mereka punya gambaran, punya pemikiran, guru yang bersama-sama dengan mereka itu adalah guru yang memiliki kekuasaan. Karya-karyanya yang luar biasa, tetapi mengapa ketika dianiaya, sang guru tidak memberontak sedikit pun? Mungkin mereka berpikir kalau sang guru mau untuk melawan bisa menang. Tapi sang guru tidak melakukannya. Yang pada akhirnya Yesus harus mengalami kematian di kayu salib oleh imam-imam dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu tentu ingin mempercakapkan terus-menerus. Apalagi kalau sedang bersama dengan teman. Nah, sebagaimana hal itu, dua orang murid pun juga mempercakapkan ya mungkin kejengkelannya, kekecewaannya, dan lain sebagainya terkait dengan peristiwa-peristiwa penderitaan sampai dengan di kayu salib. Jadi seperti kita kalau sedang ada masalah kan pengen curhat. Nah, saling curhat mereka berdua karena mereka merasakan apa yang sedang terjadi. Nah, ketika mereka berada dalam perjalanan,
tiba-tiba ada satu orang yang berjalan bersama dengan mereka, dan orang itu bertanya apa yang sedang dipercakapkan. Nah, dalam percakapan di mana dua orang murid sedang mempercakapkan peristiwa besar yang sedang terjadi terkait dengan penderitaan sampai kematian Yesus, bingung ketika ada orang bertanya, masa tidak tahu peristiwa sebesar ini, hanya engkau satu-satunya kah yang tidak tahu? Karena apa? Saking jengkelnya. Mungkin kalau mereka tidak sedang jengkel, tidak sedang kecewa, tidak sedang putus asa, mungkin jawabannya berbeda. Tetapi karena jengkel, malah engkau satu-satunya yang tidak tahu peristiwa yang belakangan ini terjadi. Kan seharusnya tidak seperti itu, tapi itulah yang terjadi. Mereka sama sekali tidak mengira siapa sebenarnya yang sedang berjalan dengan mereka. Mereka ditutup. Kenapa ditutup? Ya karena kejengkelan mereka, karena kekecewaan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jernih siapa yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Tidak menyadari sama sekali sampai di tujuan mereka, yaitu di sebuah tempat yang bernama Emmaus. Dan ketika itu dua murid itu meminta orang yang berjalan dengan mereka tadi untuk singgah. Untuk singgah karena sudah mau malam, supaya bisa tinggal sejenak di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka sampai di rumah, kemudian mereka akan makan malam. Disitulah Yesus melakukan sebuah tindakan yang pernah dilihat oleh murid-murid Yesus, yaitu memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya. Di situ mereka baru sadar siapa sosok yang sedang bersama dengan mereka sampai dengan saat itulah. Mata hati mereka sudah terbuka. Mungkin karena ketika Yesus menjelaskan terkait dengan peristiwa penderitaannya, ada sukacita dalam hati mereka sekalipun mata mereka masih ditutup. Tetapi ketika sampai di rumah mereka, sukacita itu terus ada bersama dengan mereka. Dan ketika itu mereka kemudian bisa melihat bahwa sosok yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus yang mati dan telah bangkit, di mana mereka sebenarnya sudah mendengar, tetapi karena ketidakpekaan mereka, mereka hanya berpikir terkait dengan kekecewaan mereka, semuanya ditutup. Nah, setelah mereka sadar, Yesus lalu menghilang dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menghilang, mereka mendapatkan kekuatan, semangat untuk menyampaikan apa yang dialaminya kepada murid-murid yang lain. Bahwa Tuhan sedang bersama dengan mereka dalam perjalanan, bahkan sampai di rumah mereka, tujuan di mana mereka tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya ingin dikatakan kepada kita melalui bacaan ini, jelas memang ini adalah penampakan Yesus kepada para murid yang hendak menyatakan bahwa Yesus adalah hidup, dia sudah bangkit. Kita yakin akan hal itu. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Yesus itu selalu berjalan dengan kita. Dalam kondisi apapun juga Yesus selalu berjalan dengan kita. Itu yang seringkali tidak kita sadari, sehingga kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Itulah sebabnya melalui bacaan ini apa yang hendak kita renungkan. Yang pertama, jangan tinggal di dalam kekecewaan, karena kekecewaan itu akan menutup kebaikan Tuhan yang sedang dinyatakan kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita sedang kecewa?
datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengangkat kekecewaan itu. Kemudian yang kedua, melalui bacaan ini kita diingatkan jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan takut, karena Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, memberikan jalan keluar manakala kita menghadapi masalah, selalu memberikan sukacita dalam dukacita yang kita alami, akan selalu memberkati di saat kita sedang mengalami keterpurukan. Ingat, Tuhan bersama dengan kita. Biarlah dua hal ini menjadi perenungan bagi kita, supaya kita semakin yakin bahwa kebangkitan Yesus itu betul-betul memang memberikan sesuatu, memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami hendak menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa tanpa pertolongan dan tanpa penyertaan Tuhan kami tidak dapat melewati segala sesuatu yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami. Pergumulan hidup kami terkait dengan setiap keluarga kami, di mana kami harus menghadapi berbagai macam masalah yang sering kali timbul. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan, agar dalam menghadapi masalah yang terjadi, kami senantiasa peka bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Demikian juga dalam kehidupan bersama sebagai gereja, mampukan kami untuk terus menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kebersamaan dengan kami dan juga dengan Tuhan, supaya permasalahan-permasalahan yang ada akan menjadikan kami lebih dapat melihat bagaimana kekuasaan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang berbeban dengan sakit penyakit mereka. Dengan harapan kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Saudara Tias Prasetyo, dan juga keluarga yang harus mendampingi. Berkat Tuhan tercurah atas mereka supaya dalam kondisi apapun tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.
Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa-Mu, demikian juga atas kami semuanya. Kami mohon berkat kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat melayani Tuhan di setiap lini yang boleh kami kerjakan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, berkat Tuhan tercurah atas mereka semuanya. Inilah ungkapan kami kepadamu Tuhan. Kami sadar tidak sempurna, oleh karena itu kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari kita serahkan persembahan syukur pada saat ini, di dalam minggu ini kepada Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga. Jiwa raga maka
Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang padamu ya Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga menerima persembahan kami yang berwujud uang ini. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkan seluruh tubuh kami dan jiwa raga kami untuk melayani-Mu. Tuhan, di dalam kami membawa persembahan ini, kiranya ada kekurangan dan cacat celah, kiranya Tuhan mengampuninya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami di dalam mengelola persembahan ini, kiranya selalu Tuhan ajar untuk memakai persembahan ini untuk demi kemuliaan Tuhan. Tuhan, jauhan saudara kami dari yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk mengelola persembahan ini. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami landaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berjuang dengan semangat baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karena Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 2. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.